لكي يرد السلام حين أردنا بالسلام وعلمنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Jahratus Sufiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua aktivitas amal yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini menjadi amal yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita sebentar di dalam majlis ini setelah kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, Allah catat sebagai majlis kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala mempermudah buat kita untuk bisa masuk ke dalam surganya lewat jalur menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini semua juga adalah merupakan hal bagian daripada kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi yang namanya kematian. Dan itu sama-sama kita akan senantiasa baca dan simak di dalam buku At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang merupakan Nabi yang sangat mencintai umatnya
hari ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga doa beliau, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembacaan buku At-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di halaman yang keempat dengan topik bahasan mengingat mati dan persiapan menghadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Maksudnya ialah kematian. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Hafiz dengan sanad hadis dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan-kenikmatan itu? Beliau menjawab, kematian. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Dia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul sahabat Ansor setelah mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin terbaik itu? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Dia bertanya kembali, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Beliau menjawab, yang paling sering mengingat mati dan yang mempunyai persiapan terbaik untuk menyambut apa yang terjadi sesudahnya. Mereka itulah orang yang paling cerdas. Hadis ini juga diketengahkan oleh Malik. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Shaddad bin Aus bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang cerdas adalah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk kepentingan akhirat nanti. Dan orang yang rugi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya tetapi berharap-harap terhadap ampunan Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sering-seringlah mengingat mati karena hal itu bisa membersihkan dosa dan dapat bersikap zuhud terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran dan sesuatu yang memisahkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah di akhirat nanti seseorang yang meninggal akan dikumpulkan bersama para syuhada? Beliau menjawab, ya, ada, yaitu seseorang yang mengingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Menafsiri firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Abdurrahman As-Suddi berkata, yang dimaksud ialah orang yang paling banyak mengingat mati, yang memiliki persiapan paling baik dan paling takut menghadapinya. Menurut para ulama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Adalah sebuah kalimat yang singkat, tetapi syarat dengan pesan dan pelajaran. Orang yang mengingat mati dengan sendirinya ia akan sadar tentang hakikat nikmat yang sedang dirasakan di dunia, sehingga ia tidak akan berharap banyak bahwa nikmat itu akan abadi dan ia akan bersikap zuhud. Tetapi bagi orang yang berjiwa keruh dan berhati lalai, memerlukan nasihat yang detil dan berulang-ulang serta kata-kata yang indah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Dan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tentu hal itu sudah cukup menjamin bahwa ia akan menjadi mukmin yang baik. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering membaca bait-bait syair ini. Tidak ada sesuatu pun yang kamu lihat gemerlapan itu abadi, karena yang abadi hanyalah Tuhan. Adapun harta dan anak-anakmu akan lenyap. Hurmus pada suatu hari pernah tidak membutuhkan kekayaannya. Kaum Ad pernah ingin abadi tapi gagal. Begitu pula dengan Sulaiman, sang pengendali angin, manusia dan jin. Mana raja yang dulu pernah berjaya di muka bumi? Di akhirat kelak semua akan tunduk dan tak mampu berbohong. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pelajaran penting buat kita pokok bahasan tentang mengingat mati dan persiapan menghadapinya ini adalah bahwa perbanyaklah kita untuk senantiasa mengingat kematian. Karena sesungguhnya ketika seseorang senantiasa mengingat kematian, ketika seseorang senantiasa mengingat bahwa kehidupan dia saat ini adalah kehidupan yang sementara, maka dia akan berusaha untuk menjadi mukmin yang terbaik. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang ketika dia beramal, maka semua dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa beramal di dalam kehidupannya dengan niat yang terbaik karena Allah. Dia menjaga lisannya, dia menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Dan itulah yang kemudian senantiasa diingatkan oleh para khatib di atas mimbar ketika hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika kita menjadikan diri kita sebagai orang yang senantiasa selalu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita menjadi hamba yang kemudian akan kembali kepadanya di dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ungkapan hadis yang sama-sama sudah kita simak bahwa sesungguhnya ilmu tentang mengingat kematian ini adalah merupakan ilmu yang sangat penting yang seharusnya bisa kita pelajari dimanapun kita berada. Jangan sampai ilmu yang merupakan tuntunan buat kita, bekalan buat kita di dalam kehidupan kita berikutnya ini tidak kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Akan sangat rugilah kita ketika kita menghadapi sesuatu
yang akan sangat berat di dalam kehidupan kita nantinya setelah kehidupan kita di dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dia mengingat kematian. Dan dengan mengingat kematian, maka segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita akan benar-benar terjaga dengan sebaik-baiknya. Orang yang kaya, dia tidak hanya kaya, tapi dia ingin mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya saja tidak cukup. Boleh kita mengumpulkan harta di dunia ini, boleh. Tapi ketika dia mengumpulkan harta, maka dia akan tahu bahwa ada batasannya yang harus benar-benar dia jaga. Yaitu jangan sampai kekayaan yang dia miliki itu menjadi kekayaan yang sia-sia. Demikian juga ketika dia menuntut ilmu, boleh dimanapun kita menuntut ilmu, kejarlah ilmu setinggi-tingginya dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini, ya, untuk kemudian bisa mendapatkan hal yang terbaik, baik di dalam kehidupan dunia kita, tapi juga jangan lupa bahwa kita juga punya ilmu yang harus kita pelajari, yaitu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengorbankan harta yang begitu banyak untuk pendidikan anak kita, cucu kita, tapi kita lupa satu hal, bahwa anak kita nggak bisa ngaji, anak kita nggak bisa membaca Al-Quran, anak kita tidak mengerti tentang agamanya, anak kita tidak mengerti tentang musuhnya. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengingat kematian inilah yang akan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya semuanya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga sedang mempersiapkan anak dan keturunan kita dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam dialog mereka, di dalam dialog Nabi Ibrahim kepada anaknya bersama dengan keturunannya, termasuk juga bagaimana dialognya Nabi Ayub alaihissalam kepada anak-anaknya, termasuk juga apa yang didialogkan dan dibicarakan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran untuk kemudian mengingatkan kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya pribadi bahwa sesungguhnya kita tidak pernah akan bisa masuk surga manakala kita tidak memiliki keimanan kepada Allah. Karena kunci surga itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri dengan sebuah ungkapan seorang ulama. Kejarlah dunia, maka sesungguhnya engkau tidak pernah akan dapat. Ya, kita mengejar dunia, maka sesungguhnya kita tidak pernah akan dapetin itu dunia. Tapi kejarlah akhirat, maka sesungguhnya pasti kau akan dapatkan akhirat. Karena kita mengejar akhirat. Ketika engkau dapatin untuk dunia, maka sesungguhnya itu tidak akan banyak. Ya, kita mengejar di dunia nih dari pagi sampai malam, malam terus lagi pagi, terus saja bergoda. Ataupun sekaya-kayanya manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya kekayaannya itu tidak banyak, tidak seberapa. Tapi ketika kita mengajar kehidupan, ketika kita mendapatkan banyak dari kehidupan akhirat
Ya. Jadi ketika kita ngejar dunia, kita dapetin itu. Ketika kita ngejar dunia, maka kita nggak akan dapat buahnya. Ketika kita ngejar akhirat, maka sesungguhnya kita dapetin banyak. Ketika dapat banyak dari dunia, maka yang banyak dari dunia itu nggak akan memuaskan kita. Makanya orang yang banyak harta, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak senantiasa mendekatkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, maka banyak yang kemudian dia dapatkan itu tidak pernah akan bisa memuaskan dirinya. Kurang lagi dari 1 triliun ingin 2 triliun. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang sudah dapetin 2 gunung Uhud berupa emas, masih pengen dapetin. Tapi ketika kita dapetin akhirat itu banyak, memuaskan kita semua. Kenapa? Karena kata Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang mendapatkan kenikmatan nanti di dalam surga itu belum pernah didengar oleh telinga kita, belum pernah dilihat oleh mata kita, belum pernah dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga begitu hebatnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beruntung nanti ketika mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuatu yang didapatkan di dunia ini memuaskan manusia itu, maka sesungguhnya apa yang memuaskan itu nggak akan berhenti sampai kapan? Sampai dia mati. Puasnya dia dapetin dunia, harta banyak, ya, segala sesuatunya melimpah, segala sesuatunya nikmat buat dia, ya, nggak ada kesusahan yang dia hadapi di dalam kehidupan. Puas dia dengan segala sesuatunya. Tapi ingat, ketika dia merasa puas dengan apa yang dia dapatkan itu, sesungguhnya nggak akan abadi. Memang akan selama-lamanya kita hidup. Tidak, makanya itu yang disampaikan di dalam pokok bahasa ini, bahwa sesungguhnya yang memutus segala sesuatu di dalam kehidupan manusia itu, ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, itu adalah kematian. Maka harus sadar kita tentang hal. Tetapi berbeda ketika kita mengajar di dalam kehidupan akhirat kita, kita puas dengan kehidupan akhirat kita mendapatkan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu khalidina fiha abada, akan selama-lamanya kita akan berada di dalam surga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari mulai hari ini jangan kita mengejar yang sementara ini dan sesuatu yang tidak memuaskan dan sesuatu yang kemudian tidak akan selama-lamanya kita nikmati, dengan sesuatu yang panjang yang kemudian akan kita nikmati selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama setelah ini kita menutup dengan doa. Doa yang kita lakukan bersama, mudah-mudahan ada di antara jamaah sekalian yang ketika saya membacakan doanya dijawab oleh Allah. Karena bisa jadi satu di antara kita ada yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah, tapi di sisi yang lain bisa jadi ada orang yang mengaminkan lalu kemudian dijawab oleh Allah. Maka disitulah pentingnya ketika kita berdoa itu secara berjamaah. Karena bisa jadi ada satu yang tidak diaminkan oleh Allah, tapi di satu sisi yang lain ada orang yang kemudian dia mengaminkan, lalu aminnya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaqu min rabbika bala tabanna minal mundarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Bibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna 'ala jibrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa ajabil akhirah. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana